Bismillahirrahmanirrahim. Adab saat membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran. Allah berfirman, "Rattilil Qur'an tartila." Bacalah Al-Quran dengan tartil, dengan tidak cepat-cepat, dengan memenuhi kaidah-kaidah bacaannya, dengan memenuhi makharijul hurufnya, bagaimana huruf itu diucapkan secara benar dengan mengikuti kaidah-kaidah tajwidnya. Itulah yang disebut tartil. Kita sering dengar misalnya qiraah murattal, bacaan dengan tartil, seperti yang dibacakan oleh para qurra. Jadi membaca Quran itu adalah hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu ketika Allah memerintahkan hambanya, karena di balik perintah itu banyak sekali hikmah dan manfaatnya yang akan dirasakan oleh seseorang yang membacanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan agar kita selalu membaca Al-Quran. Satu kali ada seorang sahabat bertanya, katanya, "Ya Rasulullah, berapa lama sebaiknya saya menghatamkan Al-Quran?" Kata Rasulullah, hendaknya sebulan sekali. Karenanya Al-Quran itu dibagi menjadi 30 juz. Kalau di malam pertama, hari pertama dibaca 1 juz, malam 29 dibaca juz 29, malam 30 juz 30, dan malam pertama kembali lagi ke juz pertama. Intinya kita dianjurkan sekali membaca Al-Quran. Dia sebagai hablullahil matin, tali Allah yang sangat kuat. Ketika kita membaca Al-Quran, kita berpegang teguh kepada Al-Quran, seakan-akan kita nyambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia adalah hablullahil matin. Tentu ketika kita membaca Al-Quran, maka kita perlu memperhatikan adab-adabnya. Kita memperhatikan etikanya. Etika yang pertama adalah kita membaca isti'azah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atau a'udzubillahi sami'il alim minasyaitonirrajim. Nah, ketika kita membaca a'udzu, berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk, maka setan pun akan menjauh, tidak berani menggoda lagi. Dia menjauh dari kita. Setelah kita membaca a'udzu, aku berlindung kepada Allah, kita jadi dekat dengan Allah dari setan yang terkutuk. Setan akan menjauh dari kita. Harapannya tentunya dengan membaca a'udzu, maka kita nggak akan diganggu lagi oleh setan. Ya. Sehingga kita konsentrasi kita bisa lebih fokus. Itu. Kita baca isti'azah. Lalu kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca Bismillah. Ya. Nah, ketika seseorang membaca Bismillah, sebetulnya dia meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memberikan keberkahan kepadanya dengan menyebut nama Allah yang Rahman, yang Rahim, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Itu adab yang pertama. Adab yang kedua, ketika kita membaca Al-Quran,
hendaknya kita menerapkan kaidah bacaan yang benar, baik dari sisi keluarnya huruf itu, yang ain dibaca dengan a, yang hamzah dibaca dengan a. Jangan misalnya membaca alhamdulillahi rabbil alamin, tapi alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi mengikuti ketetapan kaidah-kaidah tajwid. Yang panjang dipanjangin, yang pendek dipendekin, sesuai dengan kaidah bacaan. Nah, itu yang kedua, membaca dengan tartil, dengan menerapkan kaidah bacaan. Nah, yang ketiga adalah ketika seseorang membaca Quran, dia sadari bahwa dia tengah membaca kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia hadirkan hatinya bahwa dia tengah berkomunikasi dengan Allah. Ya. Apalagi kata Allah, ketika kita membaca surat Al-Fatihah, maka terjadi dialog antara kita dengan Allah. Ketika seseorang membaca alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah katakan hambaku memujiku. Ketika kita baca ar-rahmanir-rahim, hambaku, kata Allah, menyanjung aku. Ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata Allah, ini aku bagi dua, sebagian untukku dan sebagian lagi untuk hambaku. Ketika kita baca iyyaka na'budu, hanya kepada engkau aku beribadah, ini untuk Allah, hambanya beribadah kepada Allah. Ketika dia baca iyyaka nasta'in, ini untuk hambaku, dan untuk hambaku aku berikan apa yang dia minta. Ketika kita minta iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau kami meminta pertolongan, wali abdi ma sa'al, kata Allah, dan aku berikan kepada hambaku apa yang dia minta. Dan ketika kita baca misalnya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ini semuanya permintaan hambaku, dan aku berikan kepada hambaku semua yang dia minta. Kita menyadari, ini faktor yang ketiga, kita tengah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, tengah berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala lewat bacaan Quran kita. Nah, itu kita sadari betul ya, bahwa kita tengah menghadap Allah, kita tengah berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya jangan sampai nantinya ketika orang lagi baca Quran, HP-nya ada di sampingnya, HP-nya dia berdering, dia respon deringan HP-nya, dia hentikan bacaannya, nampaknya seperti kurang beradab. Hendaknya hal-hal yang bisa mengganggu ketika seseorang tilawah itu dihindari dulu. Jangan sampai saat membaca Quran kemudian konsentrasinya terganggu. Itu yang ketiga. Yang keempat, hendaknya ketika membaca Al-Quran, Al-Quran itu bisa dipahami dan ditadaburi. Karenanya bagus bagi yang membaca Quran, ada mushaf Arabnya, ada ayat Qurannya, kemudian di sebelahnya ada terjemahannya. Nah, ketika ayat itu memang tidak dipahami, rujuklah kepada terjemahannya. Pahamilah terjemahannya. Itu langkah keempat. Hendaknya Al-Quran yang kita baca bisa kita pahami dan bisa kita tadabburi. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan di dalam Al-Quran, afala yatadabbaruna Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak memahami Al-Quran
ataukah hati itu sudah terkunci, sudah tergembok. Seakan-akan orang yang gak memahami Quran seperti orang yang tergembok hatinya. Yang berikutnya, yang kelima adalah bacalah dengan perlahan, dengan tartil. Jangan buru, jangan cepat. Upayakan untuk kita bisa meresapi pesan dan maknanya. Ketika seseorang meresapi pesan dan maknanya, dia akan merasakan kenikmatan ketika berinteraksi dengan Al-Quran itu. Pernah di zaman Nabi ada seorang wanita yang membaca Al-Quran, kemudian ayat itu diulang-ulangi. Rasulullah ngelewati dia, kemudian Rasulullah balik lagi, ternyata wanita itu masih saja mengulang-ulangi ayat yang tadi dia baca. Dia merasakan betul kenikmatan mengulangi ayat yang dia pahami. In tu'azzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal ghafurur rahim. Kalau kamu azab mereka, mereka itu adalah hambamu. Dan ketika mereka kamu ampuni, sesungguhnya engkau maha pengampun. Ada seorang yang mengulangi ayat itu karena ayat itu dipahami, ya. Lalu dia berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ayat, ya, wa waqana adzabas samum, dan Allah melindungi kami dari azab yang sangat panas. Allahumma qina adzabas samum. Dia berdoa, ya Allah, selamatkanlah kami dari azab yang sangat panas. Itu membaca tidak terburu-buru, jangan targetnya halamannya sudah sekian halaman, tapi hendaknya dibiasakan targetnya adalah seberapa besar ayat-ayat yang kita baca sudah melekat dalam ingatan kita tentang pesannya. Seberapa banyak pesan-pesan dari ayat yang kita baca yang mengendap di hati kita. Perlu membaca perlahan, tidak cepat-cepat, jangan targetnya halamannya yang banyak, sementara pesannya tidak nyangkut sama sekali. Berikutnya adalah dengan memperindah suara. Ya. Satu kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta seorang sahabat untuk membacakan Al-Quran, karena sahabat ini bacaannya sangat bagus. Rasulullah mendengarkan. Ketika beliau mendengarkan bacaan itu, beliau sampai kemudian meneteskan air mata. Mendengar bacaan itu terharu, menyentuh. Sampai kemudian beliau katakan, hasbuk, cukuplah sampai di sini, ya, bacaan kamu itu. Jadi ketika seseorang membaca Al-Quran dengan bacaan yang bagus, bacaan yang fasih, bacaan yang menyentuh, ya, itu dampaknya akan berpengaruh pada dirinya dan juga berpengaruh kepada orang-orang yang mendengarkannya. Dahulu Abu Bakar ketika dia baca Quran, itu banyak orang-orang musyrikin yang dengar bacaannya Abu Bakar dan terpengaruh dengan bacaan Abu Bakar. Padahal mereka musyrikin, karena bacaan itu menyentuh. Jadi perindahlah suara ketika kita membaca Al-Quran. Enak untuk kitanya yang membaca dan juga enak bagi yang mendengarkan bacaan kita. Itu yang keenam. Yang berikutnya, yang ketujuh adalah kita menghormati mushaf Al-Quran. Ya. Kita menghormati mushaf Al-Quran. Letakkanlah misalnya mushaf Al-Quran itu di atas lekar. Di masyarakat kita kadang kita melihat, ya, mushaf itu diletakkan di atas bantal.
Ya, jadi di tempat yang mulia, yang terhormat. Ya. Jangan kemudian Quran itu digeletakin aja, ya, di lantai. Jangan pula Al-Quran itu nanti dimasukin ke kantong celana. Itu enggak etis. Ya. Jadi Al-Quran itu hendaknya kita agungkan, kita hormati. Baik fisiknya atau juga kandungannya, isinya. Fisiknya kita hormati, kita tempatkan di tempat yang mulia, bukan di tempat yang rendah. Kemudian nilainya juga kita hormati. Jangan kemudian nilainya kita abaikan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, ya, menghormati aturan-aturan Allah, ketika azan itu direspon, Quran itu dihormati, ketika tempat-tempat terhormat itu juga dihormati. Nah, itu syiar-syiar Allah. Barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, itu bagian dari ketakwaan. Yang berikutnya, ke-9 adalah kita merespon perintah dan seruan yang terdapat dalam ayat itu. Ketika misalnya ada ayat yang memerintahkan bersujud, maka kita sujud tilawah. Ketika ada ayat yang memerintahkan bertakbir, kita ucapkan takbir. Ketika ada ayat yang memerintahkan tasbih, kita bertasbih. Intinya kita respon perintah dan anjuran yang terdapat dalam ayat-ayat yang kita baca. Yang berikutnya adalah kita berdoa sesudah kita membaca Al-Quran. Ya, kita baca doa, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah menerima bacaan kita, agar Allah Subhanahu wa ta'ala menerima doa-doa kita. Ya. Apalagi ketika seseorang membaca Al-Quran sampai kemudian khatam terhadap Al-Quran itu. Dianjurkan sekali membaca doa khatmul Quran. Ada di belakang mushaf biasanya itu doa tentang khatmul Quran. Bisa kita baca, ataupun doa-doa yang lain yang biasa dibaca oleh para hufaz dan para imam. Itulah beberapa ketentuan adab-adab ketika membaca Al-Quran. Intinya adalah bagaimana ketika kita membaca Al-Quran agar Al-Quran itu bisa masuk ke dalam hati kita, bisa kita pahami, dan Quran yang masuk ke dalam hati itu bisa membentuk sikap dan perilaku kita. Apa yang diperintahkan dalam Al-Quran itu kita laksanakan, perintah sholat kita sholat, perintah puasa kita berpuasa, perintah zikir kita berzikir, perintah untuk bertakwa kita bertakwa. Kita respon semua perintah dan anjuran dari Al-Quranul Karim. Sebab Al-Quran itu memang diturunkan untuk dijadikan sebagai hidayah, sebagai petunjuk untuk kehidupan kita. Dia sebagai pelita yang menerangi jalan hidup kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.